Halo semua, bagi ke likes dan dislikes, dan kali ini adalah untuk edisi bulan September dan Oktober. Jadi gua gabungin karena produk dari masing-masing bulan tuh kedikitan, jadi gua gabungin aja biar imbang gitu. Oke, as always tanpa basa-basi langsung aja kita mulai dari like skincare dulu seperti biasa. Pertama, gua suka sama Physical Sunscreen Labore. Ini tuh versi upgrade. Nah, jadi pas ini baru-baru launching tuh gua ada pakai Physical Sunscreen-nya. Cuman gue pribadi kurang suka karena masih berasa kayak tebel gitu di kulit dan white cast-nya itu lumayan. Jadi ya bukan preferensi gue dan gue penasaran dengan versi barunya ini. Terus tentu aja jauh lebih bagus. Formulasinya lebih ringan sih menurut gua dan white cast-nya itu enggak sesignifikan versi lama. As you can see, ini tuh ada klaim bisa untuk anak umur 1 tahun, terus juga anti pollution dan anti blue light. Dan Labore ini kan brandingnya emang skincare untuk sensitive skin. Sesuai klaim sih, gua pribadi merasa nyaman dengan sunscreen ini. Ini mungkin physical sunscreen kesukaan gua setelah amaterasan. Karena ya minusnya ini tuh belum water resistance, jadi kurang aman dipakai keringetan. Tapi overall gue suka sama physical sunscreen ini, bisa dipakai dari anak umur 1 tahun, terus juga anti blue light, anti pollution ya. Intinya ini kualitasnya yang nggak main-main karena kan di bawah Paragon Group ya, jadi udah terpercaya. Sekarang ke make up, gue suka sama bedak dari Marks. Ini bedak legend dan gue kembali keinget kenapa bedak ini tuh disukain sama banyak beauty content creator pas masih awal-awal, pas beauty brand di Indonesia belum se-black ocean sekarang. Selain aman untuk kulit yang berjerawat, ini tuh partikelnya halus banget. Gua sekarang lagi pakai ini untuk ngeset make up. Ya tentu aja nggak sebagus setting powder ratusan ribu ya. Cuman kayak enough untuk daily biar make up gua nggak gampang longsor atau kemana-mana karena kan gua oily skin ya. Oily itu combination skin. Paling kekurangannya ya kemasannya. Nih, kelihatan ya kayak gampang untuk berantakan, berceceran gitu, kayak mesti extra mindful dan kurang travel friendly juga. Ada banyak warna, tapi gue pakai invisible, jadi finish transparan, nggak mengganggu warna asli foundation atau cushion gue. Kok kali dari bedak taburak affordable, terus kayak aman untuk kulit yang berjerawat, bisa cobain dari Marks ini. Ya sekali lagi nggak sampai yang bikin makeup kalian anti longsor semacamnya ya, tapi untuk sehari-hari sih bagus menurut gue. Dan gue suka apply bedaknya pakai puff dari Iris. Maaf udah buluk, gue belum cuci soalnya. Nah, jadi as you can see ada dua sisi nih, sisi yang untuk apply bedak dan sisi yang untuk apply foundation gitu. Tinggal diginin aja, tara, jadi kayak two in one gitu loh. Pas kalian selesai apply foundation tinggal balikin terus apply bedak. Dan ini apa sih, kualitas puffnya juga bagus. Jujur gue lupa harganya berapa, tapi affordable banget kok. Gue beli pas live Shopee. Dan as you know, Iris ini kayak terkenal sebagai beauty brand lokal yang punya ini aplikator makeup yang bagus. Masih di makeup, gue suka sama powder foundationnya Something. Ini adalah powder foundation terbaik dan teringan yang pernah gue coba. Skintific Luxe Crime Prevalent lewat. Saya mesti coba sendiri sih untuk tahu sebetapa ringannya, kayak beneran seamless gitu loh, tapi full coverage as you can see. Ini juga tahan lama, gue pakai sampai malam dan minim banget hilangnya. Kalau misalnya hilang pun ya tinggal di touch up, gampang banget. Plus ada versi refill, jadi kalau misalnya kalian masih skeptis untuk coba beli full size-nya, bisa consider yang refill dulu. Paling kekurangannya seperti kebanyakan powder foundation, lebih gampang untuk patchy, jadi make sure skin prep kalian itu tepat. Karena kalau misalnya kulit kalian terlalu kering ya gampang nge-crack itu di bagian hidung. Tapi kalau misalnya terlalu basah atau tebal skincare-nya ya kurang bagus juga di kulit, kayak kurang merata, kurang masuk gitu ke pori-pori kulit kalian. Kalau kalian tipe yang suka satset dalam make upan, kayak pengen nyari powder foundation yang tahan lama, seamless, ringan tapi full coverage, cobain dari Something ini. Next, gue suka sama mascara dari Gel. Gue pilih ini karena keracunan TikTok, kayak banyak banget rekomendasiin mascara Gel ini di platform satu itu, jadi gue tertarik untuk beli dan ya bagus sih. Ini beneran bikin bulu mata gue lebih lebat, lebih lentik juga dan nggak seklampi itu, jadi gue understand the hype sih. Kalau untuk ketahanannya sih lama-lama bikin bulu mata gue lebih turun ya, enggak senaik sebelumnya. Cuman ya
not bad sih. Gue suka overall, bukan tipe yang gampang smudging atau luntur juga. Kayak sama kayak gue, pernah suka pakai bulu mata palsu dan kayak tim maskara bisa cobain dari ini, dari gel, karena beneran bikin bulu mata kan lebih lebat dan lentik. Buat bulu mata bagian bawah juga surprisingly enak dipakai. Sekarang ke body care, gue suka sama antiperspiran Netratu. As you know, gue tim antiperspiran, jadi tinggal semprot aja setelah mandi malam dan keesokan paginya ya udah bisa pakai deodoran lagi. Apakah ini bantu nahan keringat dan bau? Yes. Apakah ini bikin perih? Tidak. Jadi yang nyaman dipakai. Paling kekurangannya adalah di gua pribadi ini tetap mesti dipakai tiap malam. Kalau misalnya Perspirex kan cukup kayak 3 hari sekali gitu kan. Nah, ini tuh tetap mesti dipakai rutin tiap hari di gua pribadi. Mungkin karena gua bau banget dan juga gua merasakan efektivitas itu berkurang setelah gua keseringan pakai. Ya karena gua pakai tiap malam ya. Dan ini udah hampir habis, paling tinggal 1/4 dan gua merasakan efektivitasnya itu udah berkurang dibandingkan pas pertama kali gua pakai. Gua kayak pengen nyobain brand lain sih setelah ini habis. Cuman apakah gua suka? Yes, gua suka. Ini ngebantu buat ngurangin bau badan dan keringat. Terakhir di likes, gua suka banget sama lotionnya Hale. Kalau kulit badan kayak itu sensitif kayak gua, gampang gatel-gatel, gampang merah-merah, atau mungkin ada eczema gitu, please cobain lotionnya Hale yang ini. Ya emang buat bayi sih, tapi kalau misalnya kulit kalian itu tipe yang gampang gatel-gatel, gampang merah-merah, ada eczema gitu, saran gue adalah cari lotion yang gak ada parfum. Dan ini gak ada parfum. Dan teksturnya enak sih, masih nyaman dipakai. Padahal gue kira tuh tipe yang berat gerah gitu loh. Dan gue suka banget sama sizingnya. Besar tapi masih affordable. Gue gak ada keluhan sama sekali, serius, karena ini beneran efektif gitu loh untuk kulit badan gue yang kering, gampang gatel-gatel dan sensitif ini. Dan skincare bayi kan rata-rata anggap mahal ya, tapi ini masih affordable gitu loh, jadi sangat worth to buy. Oke, jadi itu dia untuk likes-nya. Dan sekarang kita ke bagian dislikes. Dislikes pertama adalah Vitasid Tretinoin Cream. Jadi pas Oktober gue tertarik untuk cobain tretinoin ya. Konsul dulu ya ke dokter kalian, bisa pakai aplikasi Alodoc. Gue udah pakai sesuai instruksi, gue nggak pakai kebanyakan, gue nggak pakai sesering itu. Cuman tetep aja kulit gue kayak as you can see nih, kulit gue beneran iritasi, kayak gosong, merah-merah, dan beruntusannya parah banget. Ya purging sih. Gue tahu gue mesti sabar karena banyak yang bilang kalau purgingnya itu emang sejelek itu gitu loh. Jadi gue mesti sabar pakai paling 3 bulan gitu. Gue pakai 1 bulan, cuman kayak kelamaan kulit gue udah keburu jelek. Gue beneran gak pede banget tiap keluar karena gue kayak gosong, merah-merah, terus kayak jerawatan di mana-mana, kayak kayaknya sih benefitnya nggak cukup worth it untuk gue. Jadi gue stop dan kulit gue kembali mulus. Gue nggak bermaksud menginvalidasi kalian yang sukses pakai Vitasid Tretinoin ini, cuman di gue pribadi sih kurang oke ya, mungkin kulit gue belum siap aja sih. Next, gue kurang suka dengan sunscreennya Parasol. Jujur gue suka sih di awal-awal make, karena ini formulasinya itu ringan dan direkomendasikan oleh banyak dokter kulit kan ya. Surprisingly mirip air sih pas di blend dan gak ada kendala lah, intinya nyaman dipakai. Kekurangannya adalah pertama, ini tuh ada keterangan PA, jadi gue kayak rada skeptis gitu. Cuman gue kayak ya udah, gue pakai ini pas di apart doang. Kekurangan kedua adalah bikin kulit gue agak sumuk kusem gitu setelah 3 jam pemakaian. Tapi chemical atau hybrid sunscreen emang punya efek begitu, so gue pribadi sih nggak begitu mempermasalahkan. Kekurangan ketiga yang mungkin paling parah dan gue baru ngeh ini setelah 2 bulan pakai adalah ternyata bikin gue beruntusan. Gue kan nggak pakai ini tiap hari ya, kayak gue tuh selang-seling dengan physical sunscreen. Tapi gue pernah pakai ini selama seminggu lebih karena di apart doang ya, hemat-hematin physical sunscreen soalnya kan lumayan mahal. Dan gue kayak mulai muncul beruntusan sedikit-sedikit gitu, dan gak ada perbedaan ya dari skincare yang lain, cuman dengan tambahan Parasol ini doang. Jadi ya ini kayaknya sih yang bikin gue beruntusan, dan setelah gue stop pakai kulit gue membaik lagi gitu loh. Jadi ya ini bikin gue beruntusan. Masih di sunscreen, gue kurang suka dengan Unitary ini. Ini lagi viral di TikTok karena katanya nggak kedeteksi gitu, dan gue pribadi gak kaget. Pertama, gak mungkin physical sunscreen tuh semurah ini. Ya gue pribadi kurang tahu ya behind the scene-nya gimana.
cuman nggak ada gitu physical sunscreen, cuma 40 ribuan. Tapi gue masukin dislikes bukan karena nggak kedeteksi gitu-gitu, gue masukin dislikes karena simply nggak nyaman. Walaupun teksturnya cair gini, tapi feelsnya itu kayak greasy gitu loh. Gue pribadi kurang suka, nggak seringan teksturnya gitu loh. Jadi gue pribadi pakai ini cuman ke area leher doang. Jujur gue agak takut pakai ini ke bagian muka, karena ya feeling gue merasa ada yang aneh aja. Pertama dari harganya 40.000 kayak terlalu murah, dan kemasannya gue nggak tahu kata lo enggak, tapi ini tuh bisa kelihatan isinya, jadi kayak murahan gitu loh, sorry to say. Jadi gue ada sedikit trust issue dengan sunscreen ini, dan terbukti dengan viralnya di TikTok itu. Kalau masalah brandnya udah klarifikasi sih, cuman gue belum cek. But ya, gue pribadi tetap pakai ini cuman di leher, belum berani taruh ke muka dalam jangka waktu yang lama, sorry. Jadi segitu aja untuk likes dan dislikes di bulan September Oktober. Semoga bermanfaat. Kayak lagi, itu personal opinion gue, gak ada hard feelings, oke? So ya, next adalah video likes dan dislikes bulan November. Jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!